Halo sis, siapa di sini yang cita-citanya kalau udah menikah mau tinggal sama mertua? Iya betul, nggak ada yang mau. Aku juga sama nggak mau. Tapi karena suamiku kere dan manja, setelah menikah kami terpaksa tinggal sama mertua dulu. Sampai kapan? Kalau kita sama-sama lihat di sini, ini adalah proses yang harus suamiku lewati agar kami mulai bisa lepas dari orang tua. Pertama, suamiku harus stop talk, seperti kurangin main game, kurangin nongkrong nggak penting. Intinya otaknya harus udah jalan lagi dah. Setelah itu, dia mulai belajar untuk pintar, cari kalian, cari kenalan, cari kesibukan. Intinya otaknya harus udah jalan lagi dah. Habis itu, suamiku udah harus mulai mandiri, seperti membiayai semua kehidupannya sendiri karena sekarang masih minta orang tua. Intinya otaknya harus berjalan lagi dah. Setelah itu nabunglah goblok supaya kita bisa pindah. Nah sekarang pertanyaannya adalah berapa lama? Yang ini sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Kalau yang ini sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Terus yang ini sampai waktu yang anjing babi gitu. Indahnya menikah dengan dia. Emang gak enak ya kak tinggal sama mertua? Ceritain dong kak, ada saran gak? Bulan depan aku nikah dan bakal tinggal sama mertua juga nih. Banyak pertanyaan serupa seperti ini yang masuk ke DM aku. Jujur li, honestly, aku pribadi juga bingung ya jawabnya. Karena udah terlalu lama tinggal sama mertua, jadi aku kayak udah mati rasa gitu. Oh, ibu mertua kayak begini ke aku tuh kurang ajar ya? Aku tuh sampai bingung kayak batin ini udah terlalu kuat buat dibanting setiap hari sama ujian. Iya, udah tahan banting dia. Penasaran gak ujiannya apa aja? Aku ceritain ya. Dapur kami di rumah ini cuma ada satu. Dapur yang sama yang aku dan ibu mertua sama-sama gunakan. Setiap kali waktu sudah mendekati siang, aku harus bermain tebak-tebakan batin dulu. Masak gak ya? Tapi gak disuruh. Tapi kalau gak inisiatif sendiri dia ngedumel. Tapi kalau masaknya salah ntar gak dimakan. Lebih baik salah daripada gak sama sekali. Tapi, aduh, aku bingung. Nah, aku tahu. Bu, hari ini masak apa ya, Bu? Ntar ibu aja yang masak. Yeay, berarti hari ini aku boleh bersantai-santai tanpa khawatir ibu mertua bakal bacot. Punya mantu percuma amat ya, nggak ada inisiatif masak. Dari gadis nggak pernah diajarin jadi cewek kali, jadi keset kaki doang di rumah. Kirain ngurangin beban, malah nambah pikiran doang gua. Tuh kan batin aku udah keras. Duit aku pas-pasan. Jadi tiap kali aku ke pasar, aku harus putar otak gimana caranya bisa miskin rasa kaya, alias berhemat sambil terima nasib. Cuman terkadang ada mental health yang harus aku jaga. Jadi sesekali aku ingin jajan jus buah. Yuk kita beli. Tapi di rumah ada mertua dan ipar. Kalau aku beli buat aku doang, ntar jadi omongan. Nggak apa-apa kok sesekali doang. Tapi nggak enak minumnya nanti sambil diliatin mereka. Kalau gitu beliin aja di mereka. Tapi sayang banget duitnya. Apa nggak usah beli sekalian? Aduh, aku bingung. Sepertinya sudah aman. Oke, di dapur nggak ada orang. Kayaknya ibu lagi di kamar. Dinda, kamu ngapain? Halo sayang, sayang. Ya bu, masuk dulu ya. Beli jus buat sendirian, gak ingat orang rumah. Najis gua mah. Sebagai menantu yang tinggal di rumah mertua, aku harus pandai-pandai mengambil hati mertua. Jadi sebisa mungkin pekerjaan rumah aku kerjakan semua. Bentar. Capek juga ya ngerjain pekerjaan rumah yang cowok-cowok goblok suka ngepremeh. Mungkin sekarang saatnya aku istirahat dulu. Assalamualaikum. Aku marah. Punya menantu kerjaannya tiduran doang. Gimana banguninnya? Pakai cara sebaik mungkin atau cara setai mungkin? Ini aja. Nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Anggap aja alarm peringatan kalau aku udah kurang ajar jadi mantu. Nih, batin aku masih kenceng kayak baru. Tadi apaan? Si ibu dobrak pintu. Kenalin nih teman-teman, ini suami yang sangat aku sayang. Hobi utama dia adalah memberikan kata-kata mutiara yang manis di telinga istri. Iya mas, aku tadi lagi tidur juga tiba-tiba kaget. Nah, teman-teman perhatikan ya. Jika suamiku sudah memasang muka manyun begini, itu artinya dia akan segera mengeluarkan kata-kata mutiara. Dan kata-kata mutiaranya adalah... Ya kamu sih tiduran mulu, kesel juga lah ngeliatnya. Baik, apa masalahnya mbak? Ini pak, saya punya kecenderungan mau ngegorok suami saya. Mbak. Jangan mbak, pasti masih ada cara lain kok. Kan bisa mbak kulitin dulu atau diguyur minyak panas kek. Jangan langsung digorok mbak, kesannya jadi kurang bikin kapok. Itulah sifat emas yang dimiliki suamiku. Selalu memenangkan ibunya dibandingkan istrinya sekalipun itu ibunya yang salah. Terkadang sifatnya ini membuatku malas untuk cerita keluh kesahku. Karena pasti dia tidak mau dengar. Nih aku kasih lihat contohnya ya. Tapi mas... Udahlah ngejawab aja, makanya berubah. Udah jadi bini tuh berubah. Tadi apa aja dah? Kulitin sama siram minyak panas ya?
Setiap pasangan suami istri pasti tidak ada yang sempurna. Semua punya kekurangannya masing-masing. Tinggal bagaimana kita sebagai pasangan menerima kekurangan satu sama lain. Suami aku ini, dia jarang mandi karena katanya Dingin. Wah, pinter. dia juga jarang gosok gigi karena katanya Jigong itu juga sebuah kehidupan loh. Bakteri-bakteri dalam mulut itu juga dia nggak minta dilahirkan di mulut lu. Lu isdetin mereka tiap hari loh. Wah, pinter. dan itu adalah beberapa kekurangan yang aku harus mengerti sebagai istrinya. Sulit sih memang punya suami yang bau ketek dan bau jigongnya jadi sebuah pencapaian dia. Bukan sebagai istri nggak mau bersyukur, tapi ini lebih ke akunya tersiksa. Mah, ada yang pengen masuk tapi bukan akal. Intro dulu dah, intro. Kita udah berapa lama ya di sini? Bang, kemarin si Abang terakhir gosok gigi kapan dah? 2 bulan? Oh, sekitar 2 bulan lah. Harus menerima kekurangan pasangan. Harus menerima kekurangan pasangan. Jadi itu ya teman-teman. Kalau kamu bau, yang tersiksa bukan kamu, tapi orang di sekitar kamu. Yuk rajin mandi. Tolong ya, mandi. Kesulitan tinggal sama mertua lainnya juga aku rasakan ketika semalam suami ngajak skibidi-bidi. Pagi-pagi sebelum sholat subuh, aku jadi harus mandi dulu. Itu sangat membingungkan. Lah ya kan tinggal mandi aja, Mbak. Kenapa mesti bingung? Yah, lu mah nggak ngerti. Ya. Mbak nggak mau mertua Mbak mikir Mbak abis nget sama anaknya semalam gitu kan? Ya udah, nggak usah pakai dijelasin, ngapain dah. Aku tidak terlihat. Aku tidak terlihat. Aku tidak terlihat. Aku tidak terdengar. Aku tidak terdengar. Aku tidak terdengar. Aku tidak terlihat. Aku tidak terlihat. Sepertinya dia nggak lihat aku tadi. Mas, Kamu kok masuk nggak bilang-bilang? lah sejak kapan istri masuk kamar sendiri mesti bilang-bilang? Kamu lagi nonton apa? Nonton Kamen Rider lagi berantem sama monster Miyabi. Udah gak usah banyak tanya lah, kamu gak bakal ngerti. Coba sini lihat. Passwordnya apa? Apa ya? Aku tidak tahu. Mungkin 1234 tapi terlalu isi untuk jadi password. Mungkin 6969 tapi terlalu goblok untuk jadi password. Abis nonton dikira aku bego banget kali ya. Kemarin siapa yang bilang mau nikah karena ngindarin zina? Tai. Ya udahlah Mbak, laki-laki itu juga punya fantasinya sendiri. Apa yang nggak bisa dia dapetin dari bini, dia imajinasikan sendiri. Masih mending loh daripada dia selingkuh. Betul. Ini contoh-contoh pembenaran dari cowok tolol yang suka nonton Sini biar aku terangin. Titik kepuasan suami sama istrinya itu segini. Dia puas atau enggak tergantung lagi tuh. Kadarnya akan naik kalau istrinya seksi enggak, ngaduk-ngaduknya kenceng enggak, suaranya merdu enggak, dan macem-macem. Kadarnya juga akan turun kalau istrinya jarang ngelayanin, dekil, bau, brewokan, dan macem-macem. Nah, selain kadar ini bisa naik turun, titik kepuasan ini sendiri juga bisa naik turun. Dengan dia bersyukur sama istri yang udah dikasih ke dia, membuat titik ini turun. Sedangkan nonton bikin titik ini naik, pemirsa. Membuat ekspektasi dia makin tinggi dari istrinya, dimana semakin tinggi, semakin istrinya nggak bisa lagi penuhin itu. Melengkung amat ya itu pinggang, bini gue mah kotak. Jumbo amat ya itu semangka. Coba bini gue begitu juga. Yang berujung, dia nggak akan pernah lagi bisa benar-benar puas sama istrinya. Dan itu bukan salah istrinya, tapi kegoblokan suaminya. Makanya jangan nonton ya goblok. Mas, megang duit gak? Sendal aku putus, mau beli yang murah aja di warung. Lagi kosong kita. Ya terus apa? Diem aja gitu? Itu ya si Udin suruh pantekin, aku masih tanggungin. Kamu tuh kerja gak sih sebenarnya? Ya kerja, cuman ya gitu. Gitu apa? Ngomong yang jelas, coba itu matiin dulu. Apaan dah? Belum ada yang masuk lagi, si Pak Asep belum nyuruh apa-apa. Ya udah, seenggaknya cari yang lain. Kayak kamu gak malu minta mulu sama orang tua? Aku istri kamu malu, Mas. Kamu ngoyo jadi orang, gak pintar bersyukur. Rezeki itu udah diatur. Kalau emang udah rezeki, ntar bolanya dateng. Ya udah, besok aku aja yang cari kerja. Ya udah serah. Kamu tuh, aku capek tau gak? Kita udah berapa tahun tinggal sama orang tua kamu. Padahal sebelum nikah kamu bilang kita nanti tinggal misah, mandiri aja. Dih, gak boleh lah. Biar kamu tahu nih ya, anak laki-laki itu milik ibunya sampai kapanpun. Kamu belum mandi ya? Dingin. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. In fact, I think it's kinda cute. Serius? Iya, bener. Masa sih? Belum gosok gigi juga? Gak apa-apa, gak apa-apa. That's the cutest thing I know. Coba ulang yang tadi, coba. Masa sih? Udah goblok, udah. Emang
Emang gitu teman-teman. Kalau lagi pacaran itu bubur ketek rasa bubur ayam. Nanti kalau udah nikah mah aku berubah kok. Mulai bersih, tenang aja. Oh gitu. Bentar. Aku tulis dulu di buku janji pasca nikah ya. Tulis aja, tulis nggak apa-apa. Cewek mana juga nggak ada yang mau punya laki jarang mandi, ngerti aku mah. Apalagi ngerokok. Rajin mandi, berhenti ngerokok. Aku aja suka bingung deh sama cowok-cowok. Udah tahu punya bini, masa masih nonton masih cowok kan tolol. Kagak nonton kagak Hari ini aku mau carmuk sama mertua. Kebetulan pacar aku dan camar lagi di dalam. Jadi sambil nunggu mereka keluar, aku sepik-sepik nyapu di sini. Iya sih, nggak ada yang kotor, tapi yang penting bukan kotorannya yang kesapu, tapi akunya yang kelihatan nyapu. Aduh Neng, rajin amat. Istri idaman para laki nih mah, bikin cowok-cowok pada kebelet. Udah itu taruh dulu Neng. Nih lihat nih, ibu ada apa nih? Sini Neng, cobain. Enak bu. Nah kan, di sini mah semua suka sama soto ibu. Si bapak aja kalau udah makan ginian, sampai ingusnya netes-netes juga masih diuyup itu. Iya bu. Tunggu bentar ya, ibu bungkusin buat orang rumah. Bu, gak usah repot-repot. Nih, ntar pulang bawa ya, biar pada nyobain. Bilang ini dari mamanya Adit, calon besan gitu ya. Iya bu, makasih. Kamu bisa masak apa aja Neng? Udah, nggak usah dipusingin, tenang aja. Nanti kalau udah nikah sama anak ibu, kamu tinggal di sini aja ya sama ibu. Nanti ibu ajarin masak macem-macem, mantep. Jadi nanti kalau aku udah jadi mantu tapi belum bisa masak, ibu nggak marah tuh bu? Lah ngapain marah? Semua kan ada waktunya. Lama-lama juga bisa. Kamu lagi ngapain itu? Nggak apa-apa, ini catatan aja, takut lupa. Orang kan biasa suka lupa kalau udah tahunan gitu bu. Nggak bakalan marah. Tenang aja, ibu mah orangnya nggak repot kok. Mana tega sih nyuruh anak sendiri kerjaan yang berat-berat. Gak disuruh kerjaan yang berat-berat. Kalau udah mantu mah ibu anggap anak sendiri. Anggap kayak anak sendiri. Go. Ya, apaan bu? Bentar ya Neng ya. Sampai lupa si Neng belum disediain apa-apa. Oh nggak apa-apa bu, nggak usah repot-repot. Maaf ya, nggak ada apa-apa. Cuman ada ini nih, tumpeng. Sayang, aku mau tanya, kalau kamu punya istri, kamu mending istri kamu kerja atau enggak? Tidak. Kalau istri aku kerja, harga diri aku di mana? Tapi kan kalau istri kamu kerja, nanti finansial rumah tangga bisa dia bantu. Enggak. Kesalahan dalam berpikir itu. Nafkah itu udah tanggung jawab cowok. Apapun kebutuhan keluarga nanti, udah jadi kewajiban aku sebagai cowok untuk penuhin. Ya ampun, gentle banget. Bentar ya, nafkah tanggung jawab cowok. Nih coba kamu pikir ya. Kalau istri aku kerja, aku nggak bisa pantau dia ngapain aja sono. Kalaupun istrinya bisa dipercaya, orang-orang di sekitarnya kan emang bisa dipercaya. Bah, mata jelalatan, hidung belang-belang. Udah kewajiban suami jagain istrinya 24/7. Oh my god, dia cool banget. Jagain istrinya 24/7. Udah tenang aja, pokoknya aku bakal cari kerja. Kalau udah nikah, ntar rezeki ada aja. Bakal cari kerja. Kalau nanti kita nikah, kita mandiri aja yuk, Seng. Tinggalnya bisa sama orang tua aja. Oh ya itu mesti dong. Mau sampai kapan kita ngerepotin orang tua kan? Mereka mau istirahat, udah tua, jangan direpotin mulu. Apalagi kalau anak udah males, hidupnya nggak jelas, jarang mandi, itu mah lempar aja ke gunung meletus. Lempar ke gunung meletus. Kamu ngoyo jadi orang, nggak pintar bersyukur. Rezeki itu udah diatur. Kalau emang udah rezeki, ntar bolanya dateng. Ya udah, besok aku aja yang cari kerja. Ya udah serah. Kamu tuh, aku capek tau nggak? Kita udah berapa tahun tinggal sama orang tua kamu. Padahal sebelum nikah kamu bilang kita nanti tinggal misah, mandiri aja. Dih, nggak boleh lah. Biar kamu tahu nih ya, anak laki-laki itu milik ibunya sampai kapanpun. Kok sekarang ngomongnya gitu sih mas? Kamu tahu gak sih gimana rasanya jadi aku selama ini? Kamu yang nggak ngerti. Justru kalau kayak gini, kamu lagi misahin anak laki-laki sama ibunya, durhaka tau nggak? Astagfirullah. Lo istighfar, yang setan siapa, yang istighfar siapa? Emang kamu mau ntar punya anak laki-laki terus dia lebih peduli istrinya daripada kamu? Hah? Mau? Sampai kapanpun anak laki-laki itu punya ibunya, wajib bakti sama ibunya. Istri itu orang lain. Bodoh banget ya, aku cuma bisa diem doang diginiin. Sakit banget rasanya. Pantesan sampai sekarang kita nggak dikasih anak. Aku mau pulang ke rumah ibu. Dinda. Kamu udah makan belum? Ya abis ini deh, tanggung. Kamu udah 3 hari loh di sini. Emang si Adit nggak nyariin? Enggak, udah bilang kok kemarin. Nggak lagi berantem kan? Enggak bu, aku lagi pengen main kesini aja. Dia masih suka ngasih duit? Masih. Kamu kalau ada apa-apa cerita aja nggak apa-apa ya. Ibu nggak bisa pantau kamu di sana. Kalau ada apa-apa ibu nggak tahu. Enggak kok bu, tenang aja. Ya udah, besok balik ih. Nggak bayar tuh suami ditinggal lama-lama. Aku nggak mau bikin ibu kepikiran. Terpaksa aku nggak cerita apa-apa ke dia. Tapi rasanya aku nggak kuat mau balik. Justru ceritalah kocak. Kalau enggak ya tuh laki sama aja gebleknya. Buat apa lo kabur ke orang tua, ujung-ujungnya nggak ada yang beda. Aku bingung. Sekarang gua tanya dah mbak, lo kemari tuh laki ada nggak nanyain lo? Enggak. Masih bisa jadi laki tuh begitu. Besok aku coba pulang deh. Siapa tahu dia udah berubah. Aduh mbak, mau kesian tapi bingung juga gua. Ingat suami juga ya?
Siapa suruh masuk? Enak banget ya main masuk-masuk rumah orang. Oh ya udah, aku pergi Diam lagi dulu, aja. sini dulu. Kamu tuh gak pernah ngerti tau gak? Aku cuma pengen dianggap istri. Aku terus yang mesti ngerti. Aku juga punya perasaan, Mas. Apa sih, apaan sih nih? Datang-datang ngajak berantem. Udah, Udah diam dulu, diam. Diam dulu situ. Aku tanya baik-baik. Masih mau nggak jadi istri? Masih nganggap aku suami nggak? Serah, bodo amat, gila. Cewek apaan sih begitu, drama banget. Temu di mana sih kamu? Nyesel ibu kamu udah nikah sama dia. Emang harusnya aku gak balik ke sini. Ini bukan rumah, ini neraka. Halo sis, siapa di sini yang cita-citanya mau membiayai suaminya? Ya betul, gak ada yang mau. Aku juga sama gak mau. Tapi karena suamiku kere dan manja, aku terpaksa cari duit sendiri deh. Terus kemana larinya semua duit yang aku cari? Pertama, ke token listrik rumah mertua. Ya itu ya isi. Buruan itu berisik tokennya. Lalu kebutuhan lainnya. Sabun, odol, rokok aku mana? Oh iya itu ada. Sip. Dan yang paling penting adalah beras satu keluarga. Naik lagi Neng beras mah. Saya kasbon lagi deh bang, tanggal 25 gajian. Bisa nggak? Ya udah boleh. Ya elah bisa kurang dah. Kamu makanya hemat dong, gimana sih? Wah, tiba-tiba kok aku pengen potong pala orang ya? Mbak wanita hebat loh. Jarang-jarang ada cewek yang mau jadi donatur tetap buat keluarga suaminya. Iya mas, saya bangga banget sama diri saya sendiri. Cuman sayang aja suami saya masih bilang saya harus lebih berhemat. Padahal saya makan udah 1 kali sehari. Berarti besok-besok harus 2 hari sekali ya. Tetap semangat ya Mbak, jadi tulang punggung keluarga orang. Gambate Mbak. Setiap pulang kerja rasanya pengen langsung istirahat, meramin mata, rebahin badan, bodo amat gempa bumi juga pokoknya istirahat. Tapi yang bikin istirahat aku suka nggak tenang itu orang itu tuh. Bisik-bisik tetangga. Teman-teman mau tahu apa yang mereka omongin? Nih kita dengar sama-sama ya. Alasan doang kerja tuh. Emang gatel aja, suka dia punya banyak temen cowok. Emang gak disuruh berhenti aja? Anak saya udah nyuruh berhenti tapi dia gak menurut. Itu contoh-contoh istri durhaka tuh. Cewek-cewek model begini yang bikin cewek paling banyak di neraka. Tentu tidak mempan dong, sudah kebal. Mbak coba aja lah Mbak ngadu ke suami. Masa mau sih hidup begini mulu? Ngadu ke suami. Aduh. Kita coba nih ya, kita coba. Mas, aku diomongin sama ibu kamu tuh sama tetangga. Ya udahlah ibu emang kayak gitu orangnya. Tapi aku diomongin jelek-jelek mas. Hal-hal yang aku gak lakuin. Ngomongin apa sih emang? Dia bilang aku gatel. Aku kerja cuma buat alasan main sama cowok. Lah emang bener kan? Mas, kamu terima kasih sama aku gak ada loh. Terima kasih. Yang nyuruh kamu kerja juga nggak ada. Terus kalau aku Kan gak dari kerja? awal aku udah bilang kalau mau kerja ya terserah. Aku nggak setuju kamu kerja, tapi terserah kalau nggak mau nurut. Kenapa sih mas? Jelas-jelas ibu lagi salah tetap kamu bela. Ya karena dia ibu aku. Sampai mati juga aku belain. Kamu mah orang luar. Karena aku makannya gak teratur, aku jadi sering sakit-sakitan. Kalau aku lagi sakit begini, kadang ibu mertua masih suka ngeliatin. Nih ya, obat, minum ntar. Tapi semua yang ibu lakuin itu semua hasil inisiatif dia. Dia gak mau sama sekali aku suruh. Bu, boleh tolong kompres air hangat gak bu? Tiba-tiba kupingnya kecolok batu. Kalau itu ibu aku, pasti udah nemenin aku terus. Mas, Iya, nape? aku boleh minta kompres air hangat gak mas? Ini kamu udah berapa lama nih sakit nih? Udah 2 hari mas. Ya udah yuk ikut aku sini. Wah, aku mau dibawa ke dokter nih. Tapi emang duitnya ada? Gak apa-apa deh, akhirnya dia pengertian sama aku. Mas, kita ke rumah ibu. Ya iyalah, kemana lagi? Dina kenapa? Lagi sakit ya? Iya bu. Ya Allah, kenapa? Udah sini aja ya. Udah enak. Iya mas. Ya udah aku pulang dulu. Loh, aku cuma dipindahin ke rumah ibu doang. Ya habis gimana? Di rumah nggak ada yang bisa ngerawat. Justru kan enak di sini ada ibu, lebih ngerti. Ya Allah mas, sengaja liatin aku ke mas. Jangan naruh aku terus langsung pulang gitu. Ya aku mesti liatin ibu lah. Aku kan anak laki dia. Di rumah kan ada bapak, ada adik kamu. Aku kan juga istri kamu mas. Ibu aku tuh yang ngelahirin aku, yang ngegedein aku. Kalau bukan gara-gara dia juga aku nggak ketemu kamu. Ngerti nggak? Udah aku pulang. Bagi dia, istri tuh apa sih? Emang istri tuh gak berharga sama sekali ya bagi dia? Aku gak minta dia musuhin ibunya. Aku cuma mau dianggap jadi istri. Gimana? Enak? Iya, makasih bu. Kok Adit kurang ajar banget sih jadi laki? Bini lagi sakit bukannya dilatin malah dibuang aja kayak sampah. Dia emang kurang ajar gitu biasanya. 4 tahun menikah, belum juga dikasih anak. Memang Allah lebih tahu kapan kami siap punya anak. Atau jangan dikasih anak sama sekali. Adit gak siap jadi suami. Terlebih lagi, jadi seorang ayah kelak. Bapak sama ibu hebat. Bahkan sampai anak-anaknya udah gede begini, mereka masih bareng-bareng. Bahkan sampai bapak udah gak ada. Bu, aku mau cerita sesuatu. Apa nak? Ngomong aja. Aku rasa udah cukup. Semua ini udah gak masuk akal. Aku udah gak sanggup pertahanin rumah tangga ini lagi. Selama ini cuman aku yang berjuang untuk bertahan.
Pernah sesekali aku terbesit pertanyaan, kenapa ya Allah jodohkan aku sama orang itu? Segitu burukkah pribadiku sampai harus berjodoh sama orang kayak gitu? Padahal sifat-sifat asli dia udah dikasih tahu sebelum nikah. Kenapa aku masih mau menikah sama dia ya? Sekarang dengerin ibu ya. Kamu sembuh dulu, abis itu bareng ibu kita ke pengadilan agama. Kita gugat cerai. Udah, nggak usah ditangisin orang kayak gitu. Dia nggak layak kamu tangisin. Dengar. Bapak kalau tahu kamu diginiin marah dia. Ibu juga sakit hati dengar cerita kamu. Emang kamu barang apa? Benda mati? Kamu anak ibu. Yang ngegedein kamu tuh ibu. Yang sayangin kamu dari kecil tuh ibu. Ibu nggak terima anak ibu diginiin. Ya udah. Yang sabar ya sayang. Maafin aku ya Mas Adit. Aku bukan istri yang sempurna. Aku istri durhaka. Assalamualaikum Mas Adit. Ada ibu juga. Kenapa nggak bilang kalau mau dijemput? Tadi mah aku aja ngerepotin si ibu. Adit, Dinda kesini bukan dia mau pulang. Kasih tahu nak. Maaf ya Mas, aku mau gugat cerai. Lah, ada apa nih? Emang kita ada masalah? Adit, udah. Gak usah pura-pura gak tahu. Ibu udah tahu semua. Dinda udah cerita semuanya. Cerita apaan sih? Asal kamu tahu ya, ibu gak terima anak ibu disiksa. Lah, lebay amat, siapa yang nyiksa? Bisa kamu ngomong gitu ya? Kamu ngasih nafkah gak? Ngasih, ngaco. 50.000 sebulan itu bukan nafkah Mas. Ya berarti ada ngasih kan? Ya kan? Gak usah Kamu nyari-nyari itu kesalahan nggak pernah orang ngehargain lah. dia Aku ada sebagai usahanya istri. kali. Nggak pernah kamu bela dia kan? Ngehargain kok, jangan. Ya enggak lah. Aku sampai mati juga bakalan bela ibu aku lah. Udah gila kali. Bukan masalah ngebelain. Ya udah terus apa? Aku durhaka aja gitu. Belain orang luar daripada ibu sendiri gitu. Orang luar, nih orang pala batu ya. Ya udahlah. Intinya Dinda gugat cerai. Nih Adit, kamu denger ya. Bodo amat, dikira aku takut kali. Suatu saat kamu bakal punya anak cewek. Kamu bakal ngerasain sendiri. Gak bisa kan nyatanya? Kan dia gak bisa ngasih keturunan tuh. Anjing banget. Jangan ribut-ribut Bu, aku mohon. Awas lu, cerai lu biar tahu rasa lu. Ya udah silakan urus semua sendiri ya. Ditunggu suratnya. Bapak kalau mau pipis bilang ya. Ya nak. Bapak kayaknya bentar lagi pulang deh. Bapak apaan sih ngomongnya jangan kayak begitu ah. Bapak sembuh, pokoknya sembuh Bapak. Bapak gak boleh pesimis. Kalau mau sembuh Bapak harus semangat, jangan nyerah. Nah, setiap yang bernyawa pasti bakal ngerasain kematian. Dan cuma kepada Allah kita dikembalikan. Tapi kan Allah juga mau Bapak usaha sembuh dulu Bapak. Kamu sama Adit gimana? Kapan lamaran? Itu ya. Kamu nikah ya nak. Kalau kamu udah nikah, Bapak bisa tenang. Itu permintaan terakhir Bapak ke aku. Jujur aku gak yakin Adit masih jauh banget dari kesiapan. Tapi ngelihat kondisi Bapak, kayaknya memang gak bisa aku tunda lama lagi. Bapak lagi lihat aku gak ya sekarang? Aku malu sama Bapak. Tapi aku kangen juga sama Bapak. Pasti dia tahu cara nenangin hati aku yang lagi kacau ini. Jangan kamu merasa lemah. Jangan juga bersedih. Padahal kamu tinggi derajatnya kalau kamu beriman. Ya Allah, kalau emang ini takdir yang harus aku jalani, aku ikhlas. Bu Dinda, silakan selanjutnya. Selamat datang di pengadilan agama. Mau urus ini ya? Assalamualaikum. Ya. Ini suratnya udah selesai, tinggal kamu tanda tangan. Kamu serius nih kita cerai? Emang gak bisa kita perbaikin lagi? Nggak Mas, udah gak ada yang perlu dibahas lagi. Kamu tinggal tanda tangan, udah selesai, kita gak ketemu lagi. Ya udah, aku gak mau tanda tangan. Nggak harus sih, terserah kamu aja. Ini aku taruh sini ya. Assalamualaikum. Dinda, tar dulu, Dinda. Semoga ini jadi pelajaran. Semoga kamu berubah ya Mas. Bagaimanapun kondisi yang terjadi sama kita sekarang, aku tetap doa yang terbaik buat kamu. Semoga Allah juga mau maafin semua dosaku. Bre, lu pernah dengar gak pertanyaan gini? Lu lebih milih ibu lu atau istri lu? Pernah denger? Emang ya, setan tuh seneng banget ngeliat rumah tangga orang tuh hancur gitu. Ini tuh pertanyaan tercerdas dari setan, tapi tertolol di telinga manusia. Gua tanya deh sama lu, terutama lu yang pernah nanya pertanyaan tolol kayak begini. Lu lebih milih ginjal kiri lu atau ginjal kanan lu? Bisa gak lu pilih? Bisa gak? Gak bisa kan? Lu milih dua-duanya kan? Lebih pilih ibu atau istri? Ya dua-duanya lah. Tapi kan bang, ntar ada saatnya nih. Misal ibu lu sama istri lu sama-sama di pinggir jurang, terus lu cuma bisa nyelamatin salah satu. Anjing. Lu anjing. Itu pertanyaan timbul cuma dari setan. Pegang omongan gua. Itu dari setan. Mereka senang rumah tangga lu hancur. Lu jangan milih. Lu satuin dua-duanya. Itu udah tugas lu sebagai cowok, sebagai kepala rumah tangga, sebagai anak orang. Ya nggak? Tapi kalau misalkan ibu sama istri berantem gimana? Ya satuin, bukan milih. Lu ngerti cara jadi cowok gak sih? Jadi kalau suatu saat lu dengar pertanyaan kayak gini lagi, atau lu lihat orang bikin konten ngasih pertanyaan tolol kayak gini, lu tanyain ke dia, lu milih ginjal kiri lu atau ginjal kanan lu? Ntar juga langsung bego. Jangan jadiin series ini alasan lu takut nikah ya. Nggak semua rumah tangga berakhir kayak yang lu lihat di media sosial kok. Yang viral tuh kasus selingkuh semua. Kasus cerai, kasus yang seru-seru aja yang view-nya tinggi. Kita fokus aja sama rumah tangga influencer yang bermasalah. Terus kita jadiin standar buat kehidupan kita. Aneh banget ya.
Jelas-jelas dia gagal, terus kita jadiin contoh gitu. Kita dengerin kata-kata dia, ya kan dia gagal, ngapain kita dengerin? Tahu kan orang-orang yang rumah tangganya gagal terus dia ngomong marriage is scary. Kenapa marriage is scary? Kenapa nggak your marriage is scary? Marriage gue perasaan nggak kenapa-napa. Kenapa seakan-akan semua marriage is scary? Lu lah sono koreksi kenapa pernikahan lu bisa scary. Jangan malah ngajak orang untuk berpikir marriage is scary. Maaf ya, bukan gua nggak berduka sama tragedi rumah tangga lu. Gue cuma nggak suka lu ngajak orang takut nikah. Jangan ya. Sekali lagi, jangan takut nikah ya. Rumah tangga itu pasti ada masalah memang. Tapi setiap masalah itu datangnya dari Allah. Solusinya dari Allah juga. Gak mungkin Allah kasih lu masalah kecuali dia punya solusinya. Tanya deh kenapa. Selalu tanya kenapa. Kenapa ya rumah tangga gue begini? Apa karena gue udah lama gak inget Allah ya? Mungkin karena dengan adanya masalah ini gue jadi merengek lagi sama Allah. Gue harus ditaruh di titik paling hina dulu baru gue sadar. Kenapa gue bego banget ya? Tapi dengan adanya masalah di hidup gue, artinya Allah masih peduli sama gue sih. Justru gue yang lupa sama Allah. Astagfirullah.